Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal ulama fi qomatil hujjatiddin wa akramal awliya Iqul karomatil khawarikil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man sya'a min atba'i billatihi bidluki ila darajatil arifin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan daimatan yashariku biha al-azalul abad wa la yushariku fiha min khalqillahi ahad salatan la tukhbaru fatuhadda wa la tuhsaru fatu'adda salatan nihayatu ala darajatil muqarrabin la tasilu ila bidayatiha fil azali wa la bidayah wa lam tazal kadari wa laysa laha nihayah wa ala alihi al-aqrabin wa ummahatil mu'minin wa sahbihi nujumil muhtadin warujumil muqtadin tabi'ina
lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli afdhala sholatin wa akmalaha wa adwamaha wa ashmalaha ala sayyidina Muhammadin abdika alladhi khassastahu bisayadatil amah wa huwa sayyidul alamin ala al-itlaq wa rasulika alladhi ba'astahu bi ahsani syama'ili wa awduhi dalaili liyutammima makarimal akhlaq salatan tunasibu ma bainaka wa bainahu minal qurbil ladhi ma faza bihi ahad wa tushakilu ma ladaykuma minal hubbil ladhi farada fil azali wal abad salatan la ya'udduha wa la yahudduha qalamun wa la lisan wa la yasifuha wa la yu'arrafuha malakun wa la insan salatan tasuddu kafatas sholawat kasiyadatihi ala kafatil makhluqat salatan yashmuluni nuruha min jami jihati fi jami awqati wa lazimu jami adarrati fi hayati wa ba'da wafati wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira. Qala Allahu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha ta'ala fattabi'uni yuhibbukumullah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabi kan nujumi bi aihim iktadaitum ihtadaitu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami ramsatul biha hawal waqail hatimah al-Mustafa wal Qurtaba wa banahuma wal Fatimah Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami ramsatul biha amal maqail hatimah al-Mustafa wal Qurtaba wa banahuma wa Fatimah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al
Al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khamsatul uqiha al-wadail haqiqah al-Mustafa wal-Murtada walanahuma wa Fatimah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khamsatul uqbiha al-wadail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa nahuma wa Fatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha ta'ala fattabi'uni yuhibbukumullah. Duduk di sini, jangan lupa niatnya ingat menjalankan perintah Allah, perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan perintah itu, yaitu menjalankan zikir sekaligus tabarukan ke Gausil A'zam wa Qutbil Alamin Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Dengan zikir ini kita berkumpul, hati kita semakin terang, basirah kita semakin terbuka, rohani kita semakin berkembang, dan kemudian bisa pulang sebelum wafat. Salah satu ayat untuk bisa ikut Rasul, dohir dan batin, kul in kuntum, kul ucapkanlah wahai kekasihku, kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum, kalau kalian semua tuhibbunallaha, kalau kalian semua mencintai Allah, mencintai Allah sang pencipta, sang pemilik yang maha kuasa dan maha menyayangi kita, katakanlah wahai kekasihku, wahai penyampai risalah kepada umatmu, sampaikan kalau kalian semua mencintai Allah,
fattabi'uni, itu kata Rasulullah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut Rasulullah zahirnya dengan syariat dan dengan akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, batinnya ikut ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, para wakil-wakilnya. Seperti Rasulullah bilang, ashabi kan nujumi biaihim iktadaitum iktadaitu. Ashabi, sahabat-sahabatku itu semua kan nujumi, seperti bintang di langit. Biaihim iktadaitum iktadaitu, dengan yang mana saja pegangan dengan bintang itu, ihtadaitum, kalian semua ada di jalan yang lurus, di jalan hidayah, di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di langit ada bintang untuk menerangi gelapnya malam. Di bumi ada sahabat-sahabatnya Rasulullah, baik sahabat Rasulullah di zaman beliau dan sahabat-sahabat Rasulullah, murid-murid Rasulullah di saat ini. Humul aqtab, itulah wali-wali kutubnya. Jumlah wali yang hidup setiap zamannya, setiap saatnya sampai hari kiamat itu 124.000 wali di alam semesta ini. Dari 124.000 itu peninggalan Rasulullah, karena Rasul wafat meninggalkan sahabat 124.000 semuanya wali. Sahabat Rasulullah 124.000 semuanya wali yang ditinggalkan wafat. Sebelum wafat Rasul bilang, ini bilangan ini yang aku tinggalkan wafat ini akan tetap sampai hari kiamat. Itulah humul auliya, wali-wali. Di alam semesta ini ada yang hidup 124.000 wali. Kalau meninggal ada lagi, kalau ada yang lulus tembus ke langit, ke malakut, lahir, maka salah satunya ada yang meninggal. Jadi bilangan itu akan tetap sampai hari kiamat. Ada yang meninggal langsung ada gendinya, ada yang meninggal langsung ada gendinya. Dan dari 124.000 itu ada terpilih, yaitu yang terus menembus alamnya sampai alam keempat, malakut, kedua jabarut sampai lahut, itu 313 orang. Humul aqtab, itulah wali-wali kutub. Humul aqtab, itulah wali-wali kutub, itulah para penyampai la ilaha illallah. Karena tidak disampaikan la ilaha illallah kecuali la ilaha illallah itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamnya alam tauhid, alam keempat, alam lahut, namanya mulki alam dunia ini, malakut sab'us samawat 7 lapis langit, kemudian alam ketiga jabarut 18 tahapan, kemudian alam lahut itulah alam tauhid. Di sanalah dikucurkan tauhid dari baginda Nabi. Dari dulu sampai saat ini, kalau saat ini melalui wakil-wakilnya, yaitu orang-orang yang sudah sampai ke lahut, ditarbiyah oleh Rasulullah. Selesailah tarbiyah qoblal wiladah dan kemudian ba'dal wiladahnya, maka kemudian mendapatkan mandat untuk mengucurkan kalimat la ilaha illallah dari alam keempat itu. Humul aqtab, itulah wali-wali kutub. Beliaulah sang murbi, sang pengurus ruh, ibu rohani, orang yang telah sampai ke alam keempat. Rohaninya sudah terbuka, orang itu
Hadratul Qudsiyah. Orang itu, beliaunya itu yang hidup seperti talang emas yang menyambung menembus 4 lapis alam. Beliaunya hidup dan kemudian menerima la ilaha illallah dari baginda Rasul juga untuk dikucurkan ke umatnya Rasulullah yang masih hidup. Nah, itulah penjelasan dari Rasul, ashabi an-nujumi bi'aihim iktadaitu. Dengan yang mana saja kalian menerima la ilaha illallah iktadaitu, maka kalian ada di jalannya aku Rasulullah SAW, di jalan hidayah untuk pulang. Maka dengan menerima la ilaha illallah kita akan bisa ikut Rasulullah dengan segenap jiwa. Dohirnya mengikut, juga hatinya ikut, rohaninya pulang. Yang namanya ikut Rasulullah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Kalau mencintai Allah, ikutilah aku. Dohirnya menjalankan syariat dan batinnya, rohaninya pulang kembali ke alam malakut. Karena di bumi ini satu-satunya makhluk bumi yang bukan penduduk bumi yaitu kita. Jangan lupa nih, yaitu kita manusia. Jangan lupa kita bukan penduduk bumi. Jangan lupa, sadar, Eli, jangan dengan kehidupan ini jangan terbebani. Kita lagi jadikan khalifah di muka bumi ini untuk mengurus alam semesta ini. Masing-masing tugasnya. Ada yang membangun, ada yang petani. Itu aplikasinya terus kita mesti berusaha untuk pulang. Usahakan diri kita pulang, usahakan keluarga kita pulang. Pulang. Kita itu manusia, bukan hayawan. Pulang, semuanya mesti pulang. Sekali lagi, yang namanya wafat, meninggal mah bukan pulang. Wafat mah habis kontrak fisiknya, maka kemudian karena bermasalah gak melakukan perjalanan pulang, kemudian nanti akan diadili oleh Allah, ditahan di alam barzakh, alam karantina, di Kapolda gitu. Makanya bagi kita yang punya keluarga yang sudah wafat, kita hadiah, baca Al-Quran, sedekah, baca sholawat, dihadiahkan ke mereka keluarga kita yang sudah wafat. Itulah cuma ketahanan alam barzakh. Alam kubur itu alam tahanan, alam barzakh. Kalau ingin nggak ditahan ya mesti pulang melakukan sekarang ini sebelum wafat. Rasul memerintahkan mutu qabla an tamutu. Pulanglah ke Allah, kembalilah ke alam malakut, ke langit qabla an tamutu, sebelum wafat, sebelum habis kontrak fisiknya. Ini fisik ini kontrakan, Pak, kontrakan. Eli ada kontrakan, urus kontrakannya, karena ini kontrakan ini amanah dari Allah. Kitanya itu ruh yang mesti pulang. Tahu itu kemudian bergerak laksanakan. Cobalah lihat, kita lebih tenang, lebih sehat, lebih cukup hidup, karena yang Allah inginkan itu. Mengapa kita kemudian dalam hidup ini banyak masalah ini itu, sakit, masalah dengan ini itu, karena kitanya lupa Allah tegur, biar kita lebih ingat lagi ke Allah, ingat dan kemudian melangkah pulang kembali.
Percayalah, yang begini itu namanya akidah samia. Percayalah. Aduh, saya belum berselera ajaran begini. Agama itu intinya untuk ini, untuk Tuhan. Laksanakan. Dengan la ilaha illallah kita bisa pulang. Dengan la ilaha illallah bersih hatinya, semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Dengan la ilaha illallah, dengan sholawat bersih dosa-dosanya. Dengan la ilaha illallah bersih sifat-sifat di dalam batin. Ada taibun ikan bi, ada atawab, ada nasrikan bi. Yang dibersihkan itu ada dosa, dibersihkan. Kemudian ada sifat-sifat, bibit-bibit dosa. Nah, itu mesti dibersihkan juga. Kalau hanya dibersihkan dosanya, sifatnya kasih ada ya, diulang lagi. Karena dosa itu seperti asap. Kalau bibit dosa di dalam hati, selera melakukan kesalahannya tuh, itu seperti bara. Kalau dia nggak dipadamkan bara itu, maka asap itu walaupun dihilangkan asapnya bahkan ada lagi. Maka cara membersihkannya itu dengan zikir, tauhid, la ilaha illallah diucapkan dengan lisan dan kemudian dibatin dengan zikir khafi untuk bisa mentauhidkan Allah sampai ke alam tauhid, untuk bisa pulang. Semuanya ibadah itu untuk pulang. Ini la ilaha illallah itu cara cepat. Wasilah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memohon kepada Rasulullah agar diajarkan untuk pulang ke Allah itu dengan cara yang tercepat. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, yaitu zikir ini, aqrabut turuq wa ashaluha wa adumuha. Jalan yang tercepat, jalan yang termudah, dan jalan yang teragung untuk kembali ke alam lahut, alam tempat mengusahakan. Terus laksanakan sing istiqomah, sing sungguh-sungguh niatkan tiap dikir ini untuk pulang. Ya apalagi kemana begini untuk pulang biar bahagianya kita abadi. Hidup di dunia sesaat sekali, di sini bakal ditinggalkan, otomatis semua juga bakal ditinggalkan. Jangan terjebak dengan dunia ini. Dunia ini memang karakternya itu menjemukan, menyakitkan, menyedihkan. Dunia ini karakternya seperti itu. Tajridan kalau istilah dalam itu, supaya kitanya kapok. Milikanlah dunianya, tapi jangan dicintai dunia. Jangan dicintai, ini memang miliki. Jangan ada yang masuk ke hati, keluarkan lagi dengan zikir, dengan sholawat, dengan zikir, dengan sholawat. Ingatlah terus, pulang. Coba lihat diri kita, sudahkah kita laksanakan itu tiap hari? Ini pulang. Jangan berpikiran, oh kalau begitu nanti saya cepat mati. Umur semuanya sudah ditentukan. Mati pasti semua. Tapi kalau nggak melakukan pulang, ya nggak akan pulang. Disuruh kita istiqdadan, bersiap sebelum habis kontrak ini, sebelum mati ini, kita selesai urusan kita selesai. Maka kalau selesai urusannya, kita nggak ditangkap oleh malaikat Ijrail itu, nggak diamankan di alam barza, nggak ditangkap, nggak dikarantina,
di alam kubur terus ulang berbahagia. Setelah wafat, kalau yang sudah mulai maka akan terus perjalanannya. Kalau yang sudah mulai suluknya maka akan terus perjalanannya walaupun keburu tutup usia, walaupun keburu habis kontrak, akan terus. Masya Allah, iya. Kita lupa. Ini ajaran kayak ini hampir punah. Ajaran ini punah ajaran ini. Bangga kita jaga lestarikan bersama, minimal untuk diri kita. Ibadah itu ke Allah, tapi bukan untuk Allah, untuk kita, untuk membersihkan hati. Tahajud, witir, zikir, baca Quran, sholat berjamaah. Ada yang sudah rajin berjamaahnya, tapi belum ingat ini untuk pulang. Belum, supaya berkah katanya. Nanti usahanya maju, nanti penyakitnya sembuh, nanti surga. Loh, bukan. Semua ibadah untuk pulang perintah Allah. Allah menyayangi kita, Allah sangat menyayangi kita. Itulah makanya Allah menyuruh kita pulang kembali dengan syariat yang dibawa oleh kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak baca Quran untuk bersih hatinya, banyak baca sholawat untuk bisa bersih hatinya dari dosa, dari kotoran hati, dan mendapatkan cintanya Rasulullah. Tarikan rasa namanya, atau juga disebut jadbah. Jadbah itu tarikan rasa cinta. Fattabi'uni, ikut aku dengan cintaku, cintai aku dengan cintaku. Itulah Rasulullah sudah berikan cintanya kepada kita. Rasulullah sudah sangat mencintai kita ketika kita menjalankan syariat. Itu kita lagi menerima cintanya Rasulullah. Apalagi ketika baca salawat, kita lagi terima besar-besaran cintanya Rasulullah. Untuk apa cintanya Rasulullah? Untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai Allah. Karena kita tidak akan bisa mencintai Allah dengan cinta kita. Karena Allah Al-Khaliq, sang pencipta, maka kita akan bisa mencintai Allah itu dengan cintanya Allah yang diwujudkan. Cintanya Allah yang diwujudkan, kemudian itulah menjadi pembawa risalah dari utusan, itulah Rasulullah. Cintanya Allah kepada kita itu diwujudkan dalam bentuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, wujud itu. Kemudian di malakut dalam wujud Ahmad Rasulullah. Di alam berikutnya dalam wujud Habib Rasulullah. Alam berikutnya lagi diwujudkan dalam wujud Rohani Mahmud Rasulullah. Di bumi Rasulullah punya nama Muhammad, di langit Rasulullah punya nama Ahmad, di Jabarut Rasulullah punya nama Hamid, di alam tauhid Rasulullah punya nama Mahmud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pulang ke Allah, untuk pulang ke Rasulullah, minimal tinggalkan alam ini rohaninya, fisiknya tetap hidup, fisiknya tetap melakukan aktivitas biasa sambil nunggu kontrakan habis. Fokus kitanya pulang batinnya untuk selamat, untuk bahagia abadi, untuk bahagianya abadi. Ini sangat minim sekali, sangat jadi minoritas itu pemahaman ini. Jangankan pemahamannya ini, orang umat Islamnya aja kalau di dunia ini, yang semesta ini minoritas kita itu, minoritas.
minoritas paling sedikit muslim itu sedikit. 7 miliar manusia di alam dunia ini, yang 1 miliar tuh cuma 1 miliar muslim itu. Saking saja kita hidup di Indonesia mayoritas. Kalau untuk satu dunia dibandingannya ya kita itu minoritas, hanya 1 miliar muslim itu, 6 miliar itu non muslim. Dan 1 miliar lebih lagi kita di Indonesia terbagi-bagi lagi. Ada yang belum ahli sunnah wal jamaah, ada yang belum ngerti tentang ajaran ini thariqah, yang padahal pulang itu kewajiban. Ibadah itu bukan untuk Allah, ke Allah, tapi untuk kita semua, untuk bersih hatinya, mulus bersih hatinya, bisa menerima tauhid dan kemudian pulang. Semoga paham ya, semoga jadi pemahaman, dan kemudian ada gerakan mengusahakan siang malam dilaksanakan zikirnya untuk apa? Untuk bersih hatinya, untuk terbuka basirohnya, untuk berkembang ruhaninya, mendewasa, menguat di awsofin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awsofi Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam, menyempurna sifat Muhammadiyahnya di dalam diri kita, dan kemudian membentuk sifat Ahmadiyahnya Rasulullah. Kemudian barulah kita bisa pindah alam ke manapun. Nah, dengan itu, dan kita tak akan bisa mempunyai sifat Ahmadiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali oleh sang pembawa sifat Rasulullah itu. Seperti kita datang ke muka bumi ini mempunyai karakter orang tua kita, ada karakter pemberi sifat-sifat, tak hanya wujud fisiknya juga karakternya. Ini karakternya kayak bapaknya, ini karakternya kayak emaknya, gitu. Tak hanya orang tua kita memberikan fisik, tapi juga ada karakter di sana. Nah, karakter itu yang belum sesuai, karakter dari orang tua kita belum sesuai dengan sifatnya Rasulullah, maka berubahlah dengan agama, dengan syariat. Maka kita di dunia ini sempurnakan dulu Sofi Muhammadiyah, sifat-sifat Rasulullah di alam ini, dengan akhlaknya, dengan kekuatan tauhidnya, dengan sifat-sifat Rasulullah, dengan sifat murah, gitu. Zuhud, qanaah, syukur. Nanti ada sifat-sifat Rasulullah untuk di langit. Setelah sempurna, namanya kamil, maka berpindah ke malakut, tinggal kemudian berjuang lagi menyempurnakan sifat Ahmadiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin agak aneh kalau baru hadir penjelasannya seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa paham. Setelah paham, semoga bisa menerima ajaran ini dan kemudian bisa melakukannya. Agar apa? Agar kita bahagia abadi, karena Allah inginnya kita itu bahagia, ingin makhluknya, umatnya bahagia abadi. Kalau di tempatnya, kalau di daerahnya masing-masing belum ada, ya sudah kita laksanakan dulu. Kita sedikit-sedikit kasih tahunya, ajak ma'asri di ahlik wala yaltafit minkum ahada. Berjalanlah terus, jangan banyak tengok. Maksudnya tengok itu sudah, jangan banyak berpikir, majulah terus. Wala yaltafit minkum ahada fa'asri di ahlik. Semua terlihat yang wujud fisik ini yang berupa alam, berupa manusia, tapi yang kita lihat itu, yang kita pikirkan itu hanya Rasulullah saja. Semua terdengar suara yang kita fokuskan dengar itu di batin itu hanya Rasulullah saja.
wala yaltafit minkum ahada. Semua terlihat, semua terdengar, tapi yang dilihat, yang diperhatikan, yang difokuskan hanya Rasulullah saja. Yang dilihat oleh batin kita, yang didengar oleh batin kita Rasulullah saja. Dengan apa? Dengan salawat terus. Ikutlah terus. Fa'asri bin ahli, kemudian ajaklah keluarga, biar sama-sama selamat, biar sama-sama bahagia abadi, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Sukses di dunia sebelum wafat usul, sebelum wafat kita bisa kembali dan hidupnya sejahtera, sehat, bahagia gitu. Bukan untuk meninggalkan dunia, fisiknya tetap. Ya fisik kita sudah dunia. Justru dengan melaksanakan ajaran ini kita semakin sejahtera, semakin tubuh, semakin sehat, semakin tenang, semakin bahagia. Gak dikotori pikiran ini dengan dunia. Allah maha murah, Allah maha murah sekali, maha murah. Kitanya saja yang belum terima maha murahnya Allah, belum terimalah maha murahnya Allah. Bukakanlah hati kita, Allah itu maha murah. Bukakan, sadarkan hati kita, Allah itu maha murah. Jangan mempersulit, jangan disempitkan pikiran kita, hati kita. Kudu iya, kudu gitu. Allah itu memberi tanpa syarat. Memberinya Allah itu tanpa syarat. Allah sudah kasihkan kebahagiaan, Allah sudah kasihkan kesejahteraan, tinggal kitanya terima. Allah sudah kasihkan cintanya dalam wujud kekasihnya, yaitu Rasulullah. Rasulullah sudah mencintai kita, cintai ya, terimalah cintanya Rasulullah itu untuk bahagia abadi. Terima cinta Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah baru akan bisa mencintai Allah, baru bisa kita akan kembali kepada Allah. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan panggil bahwa kita kembali ke alam kebahagiaan abadi. Semoga bermanfaat. Kita mulai. Ila daratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi